adalah untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pencemaran tanah. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, dari kawan-kawan semua, pasti dari kawan-kawan sudah tahu semua apa dampak dari pencemaran tanah, penyebab terjadinya pencemaran tanah. Jadi kawan-kawan semua mungkin sudah tahu. Jadi hari ini kita akan membahas kembali ya, walaupun tidak sama dari kawan-kawan materi yang dulu. Nah, di slide yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk mengubah lingkungan tanah alami, radikal suatu zat berbahaya atau beracun dalam mencemari permukaan tanah. Maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah. Nah, yang kedua ada faktor pencemaran tanah. Nah, di sini faktor pencemaran tanah, limbah cair menjadi salah satu faktor tersebar penyebab terjadinya pencemaran tanah. Biasanya limbah cair dihasilkan dari pembuangan industri dan pabrik. Nah, berupa bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah. Di slide selanjutnya, kondisi fisik tanah setelah terkontaminasi limbah. Kondisi fisik tanah setelah terkontaminasi limbah ada 5. Yang pertama, tingginya derajat keasaman tanah. Yang kedua, hilangnya unsur hara dari tanah. Yang ketiga, tidak adanya tanda pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lain. Yang keempat, minimnya kandungan mineral. Dan yang terakhir, mengandung plastik dan bahan-bahan yang tidak dapat urai. Nah, di sini kita akan jelaskan di slide yang pertama. Tingginya derajat keasaman tanah. Tingginya derajat keasaman tanah adalah hal ini menyebabkan tanah tidak dapat menjadi media tanaman yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya karena mengandung zat-zat yang zat-zat kimia dan tempat sampah. Yang kedua, hilangnya unsur hara dari tanah. Hilangnya unsur hara merupakan bagian terpenting dari tanah karena unsur hara ini memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan tanah dan mikroorganisme mikroba dalam tanah. Penyebabnya dapat berasal dari kontaminasi pestisida, limbah cair dan limbah rumah tangga dan industri, dan adanya logam berat dari tanah seperti di gambar ini. Jadi kalau ada tanaman yang sulit untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya ada tidak adanya tanda-tanda tumbuhnya jamur dan jenis tumbuhan lain. Nah, tanah yang tercemar tentunya tidak dapat lagi memberikan pendukung kehidupan bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya atau di atas permukaannya. Seperti kita lihat di gambar ini, kalau tanahnya sudah tercemar, maka tumbuhan di sini akan sulit hidup. Seperti tanaman, kalau di tempat sampah kan tidak ada kita yang lihat ada tumbuhnya tanaman. Di tengah-tengahnya nggak ada, tapi di samping kan itu, karena ada zat-zat yang berbahaya. Selanjutnya, minimnya kandungan mineral. Nah, minimnya kandungan mineral yang terdiri dari C organik, nitrogen, kalsium, faktor kalsium, dan dari struktur tanah apabila sejumlah polutan yang melakukan pelestari dalam tanah melebihi ambang batas normal sehingga polutan tersebut akan mengambil alih atau merusak kandungan mineral dalam tanah. Seperti kita lihat di gambar ini, kandungan mineral dari C organik akan terganggu karena oksigennya itu berkurang dari struktur tanah karena sudah tercampur dari limbah-limbah ini, dari sampah. Jadi sulit untuk kita kembali. Nah, selanjutnya ada mengandung plastik dan bahan-bahan yang tidak dapat diurai. Seperti kita lihat di gambar ini, banyak kali ini sampah-sampah yang tidak dapat diurai. Seperti plastik-plastik ini kan. Nah, dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan semakin banyaknya sampah plastik yang tertimbun di dalam tanah, maka semakin buruknya kondisi tanah tersebut karena plastik dan bahan tidak dapat terurai akan menyebabkan kontaminasi tanah dalam jangka waktu yang lama. Waktu pembusukannya lama, makanya kita ini kalau belanja kurangilah plastik. Bawa kan di rumah. Nah,
kedua pencemaran udara, yang ketiga wabah penyakit, dan yang keempat merusak ekstatika, dan terakhir merusak ekosistem. Nah, yang pertama menurunkan kesuburan tanah. Dampak yang pertama dari pencemaran tanah yang terjadi di suatu daerah tentu akan lebih dahulu dirasakan oleh ekosistem di sekitarnya dulu dengan secara langsung, karena di beberapa daerah pencemaran tanah akan menurunkan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Tanaman akan sulit hidup di tanah yang tercemar, dan meskipun hidup, ia akan menghasilkan produk yang belum tentu bisa dikonsumsi. Selain itu, fauna yang selama ini tinggal di sekitarnya juga akan terusik keberadaannya. Kalau di tempat seperti di kesuburan tanah ini, seperti binatang-binatang itu akan terusik juga hidup di sekitar tempat itu. Yang kedua, pencemaran udara. Sampah yang mencemari tanah secara perlahan akan terkontaminasi oleh bakteri dekomposisi. Proses ini akan berlangsung dalam waktu yang lama dan membuat udara di sekitarnya menjadi tidak nyaman untuk dihirup. Seperti kita ketahui bahwa proses dekomposisi akan membuat sampah akan menjadi busuk yang mengeluarkan zat-zat yang menyengat. Kalau kita pergi ke tempat sampah, ada tak tempat sampah yang wangi? Kayak bau-bau kayak 201 kayak gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Pasti menyengat bau kan? Pasti nggak betah kita. Nah, yang ketiga wabah penyakit. Dampak pencemaran tanah selanjutnya adalah wabah penyakit. Penyebaran wabah penyakit itu sangat berbahaya. Berapapun tanah yang tercemar adalah tempat hidup yang nyaman, banyak bagi patogen penyakit. Sampah-sampah yang di atas permukaan juga akan habitat hewan penyebar penyakit seperti tikus dan serangga. Itu yang membawa wabah penyakit itu seperti tikus, serangga. Kalau tikus itu kalian ada nggak yang melihara tikus di rumah? Bukan karena apa itu namanya? Kalau di belakang masih ada tikusnya. Ada nggak yang kalian berharap kalau pagi kalian makan di sini di ruang tamu mereka ada kan? Ya, itulah tikus itu membawa wabah penyakit. Nah, selanjutnya ada merusak ekosistem. Merusak ekosistem di bawah kota dan negara, pencemaran tanah berdampak pada rusaknya estetika atau keindahan ekosistem yang ada. Sampah yang menumpuk dan tersebar tentu akan tak sedap untuk dipandang mata. Adakah kalian melihat orang yang buang sampah di pinggir jalan? Kalian enak tak lihat waktu jalan? Tak enak kan? Merusak pemandangan gitu kan? Apalagi di kota-kota besar. Nah, hal ini selain mengganggu bagi penghuni di sekitar itu, tentu akan juga membuat wisatawan tidak tertarik untuk berkunjung ke daerah tersebut, sehingga membuat kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata. Oke, jangan kita ambil contoh yang jauh. Kalau di sekitar kita ini aja, banyak kan sampah-sampah yang di pinggir jalan, orang buangnya di jalan terus. Kan kalau kita lihat, kok sini buang sampah kan dari sini ada kan? Jadi sulit untuk manusia itu ada peraturan. Pasti ada yang melanggar kan? Makanya wisatawan di daerah kita ini berkurang. Nah, yang terakhir merusak ekosistem. Pada tahapan terakhir ini, pencemaran tanah akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem yang masif. Cepat atau lambat, pencemaran yang terjadi pada tanah kita akan membuat keseimbangan ekosistem terganggu. Seperti kita membuang sampah di laut, membuat ekosistem di laut itu terganggu nggak? Terganggu kan? Seperti di gambar ini. Ini kan di bawah laut. Ini karang-karang ini sudah mati semua. Kenapa? Karena banyak kandungan-kandungan yang tidak positif, yang mengandung zat-zat negatif. Makanya karang-karang di sini mati semua. Gak ada yang kita main-main di sini. Maka dari itu, kita sebagai manusia buanglah sampah pada tempatnya, kan? Jangan buang sampah di laut gitu kan, di pinggir laut. Karena akan merusak ekosistem yang lain. Nah,
cepat atau lambat pencemaran yang akan terjadi pada tanaman kita akan membuat kesehatan ekosistem itu sangatlah terganggu. Kondisi homeostatis awalnya telah tercapai secara alami akan merusak dampak pencemaran laut, pencemaran di lingkungan laut ini. Nah, selanjutnya solusi dalam mengatasi pencemaran tanah. Mungkin kalau kita mengambil kesimpulan lebih banyak dari ini, tapi kita akan mengambil beberapa dari intisarinya saja. Yang pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Seperti yang mudah terurai seperti dedaunan, yang sulit terurai seperti kantong plastik. Yang kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompas. Kalian nggak tahu kan? Seperti dedaunan itu. Nah, yang ketiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Kalau kita ada kardus itu, botol plastik, kalau bisa kita simpan, janganlah buang-buang sembarangan dulu, karena ini sangat berbahaya. Ya, kalian simpan terus kan kalau ada bahan dasar terbarukan bisa kita hasilkan uang, ya kan, bisa kita jual. Dari hasil penjualan kita itu kan bisa digunakan kembali. Bang, bisa digunakan kembali. Kalau kalian gimana bang? Bentar, kalau bertanya nanti kalau bisa. Yang keempat, mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Nah, banyak-banyak kan kita ini mahasiswa itu beraktif. Kita harus sering-sering berkumpul dengan masyarakat untuk mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah. Karena kalau sering kita berjumpa dengan masyarakat dan kita sering sharing lah. Kalau kita bilang kalau buang sampah itu sembarangan itu tidak baik, pasti lama-kelamaan manusia itu akan dulu juga. Yang kelima, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Mungkin dari kawan-kawan ini masih sangat banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak menaati peraturan. Enggak, kalau saya enggak. Nah, yang keenam, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. Yang ketujuh, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, seperti di Gayo itu sangat banyak limbah industri yang dibuang begitu saja sehingga merusak masyarakat sekitar. Lebih baik limbah seperti di Gayo, kan banyak limbah kopi itu, kulitnya itu bisa kita jadikan kompos. Bisa kita jadikan pupuk alami, jangan dibuang-buang di pinggir jalan itu. Itu nggak bisa dijadiin kompos. Bisa kita taruh di tempat yang tidak di tempat sepi, tidak ada keramaian manusia. Bisa lama-lama kita bisa kita gunakan tanah itu. Nah, yang terakhir, mengurangi produk yang menggunakan kantong plastik. Kalau kita mengurangi produk kantong plastik itu sangat beruntung bagi kita, karena di luar negeri itu nggak ada lagi produk-produk